Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma rabbana la ilaha illa anta subhanaka innana kunna minal zalimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, pada pagi hari Jumat di awal bulan Jumadil Tsani, juga di penghujung bulan Desember 2000 berapa sekarang? 2022. Mudah-mudahan ini adalah langkah yang baik dari kita. Kita mulai aktivitas kita di bulan yang baru Jumadil Tsani dan menyambut tahun yang akan datang kepada kita dengan ilmu, dengan thalabul ilmi. Suatu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, baban minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawu'an. Satu bab ilmu yang kami pelajari lebih kami sukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang ngomong siapa Ustaz? Sahabat Nabi, ada Abu Hurairah, ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Walaupun ini bukan ayat Quran, bukan pula sabda Nabi, tetapi maknanya benar. Mengapa? Karena thalabul ilmi hukumnya wajib. Sholat sunnah hukumnya sunnah. Sholat sunnah hukumnya sunnah. Walaupun dikerjakan 1000 rakaat, tetap hukumnya sunnah, tidak berubah menjadi wajib. Duduknya kita di sini sebentar untuk belajar, mempelajari agama kita, mungkin hanya dapat satu bab atau lebih sedikit atau kurang sedikit, itu ternyata lebih afdol daripada semua sholat sunnah yang kita lakukan dalam sehari. Dalam sehari kita sholat sunnah ada berapa banyak sih? Mungkin tadi malam diawali dengan tahajud, terus ada witir, terus qobliyah subuh, habis subuh tidak ada lagi. Tadi mungkin sholat duha, atau mungkin duhanya nanti pulang dari sini. Terus nanti qobliyah zuhur, terus ba'diyah zuhur, terus nanti paling qobliyah asar bagi yang mau. Kemudian maghrib, ba'diyah maghrib, terus ba'diyah isya. Sebelum tidur ada qobliyah naum nggak ada ya? Nggak ada. Witir ya, oke. Itu kalau dihitung semua ada 1000 rakaat nggak? Mau nyampe? Tidak nyampe. Nggak nyampe. Sunnah rawatib saja sekitar 12, 10 kebanyakan yang ngerjakan 10. Ada yang sampai 12. Kemudian sholat duha rata-rata ya 2 atau 4. Berarti sudah berapa tuh? 14 atau 16. Sholat tahajud paling berapa Bu? 8 ya? Bisa 8 ya? Alhamdulillah, istimewa. Berarti sekitar 22. Tambah witirnya 1 atau 3, berarti 25. Udah 25 itu kayaknya sudah banyak ya, sudah banyak. Itu semua bisa kita kalahkan pahalanya hanya dengan duduk sebentar di sini menuntut ilmu, atau mungkin di tempat lain. Jadi maksud saya bukan terus nanti kalau gitu besok-besok nggak usah sholat sunnah lah, saya tak thalabul ilmi terus. Iya, nggak begitu juga gitu. Kalau
Kalau semuanya bisa kita raih, lah kenapa dia harus ditinggalkan salah satunya gitu. Sholat sunnahnya tetap lanjut, thalabul ilminya juga lanjut, tidak ditinggalkan. Tentu ini lebih istimewa lagi. Jadi pada pagi hari ini kita duduk di sini, yang pertama tentu niatnya adalah lillahi ta'ala, mengharapkan ridho dari Allah. Jika Allah sudah meridhoi kita, apapun yang kita lakukan nanti akan mendatangkan keberkahan, terutama ilmu yang kita pelajari di pagi hari ini. Semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala. Seperti biasa para ibu, biar tidak panjang lebar mukaddimah, untuk pagi hari ini insya Allah kajian kita sedikit spesial, karena anggap saja ini penghujung tahun Masehi menyambut tahun yang akan baru, yang akan datang. Tapi tetap tema kita tafsir, tidak akan berubah ke tema yang lain, kecuali nanti di dalam tafsirnya ada fikihnya, baru kita bahas. Seperti biasa kita baca dulu surat Al-Fatihah, karena ini yang akan kita kaji nanti. Pada pertemuan sebelumnya kita ngaji tentang ta'awud ya, ta'awud atau isti'adzah sama. Jadi punya beberapa nama, ta'awud bisa, isti'adzah bisa. Mau pakai yang mana silakan. Sudah belum? Al-Fatihahnya sudah dibuka. Ini mushaf banyak sekali ini di sini nih. Mungkin ada yang bawa sendiri, ada yang dari sini ya. Rata-rata bawa sendiri. Oh, sendirinya. Ada yang belum bawa? Ini di sini tinggal ngambil. Tapi nggak tahu boleh dibawa pulang apa enggak. Ada yang membutuhkan? Kita bawa iya. Gitu. Perangannya menyusul. Tenang aja. Maaf, ada yang membutuhkan memang ini untuk kita. Iya. Ya, kita baca dulu surat Al-Fatihah bersama-sama seperti kebiasaan kita. Saya yang lebih dulu membacakan, nanti para ibu sekalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Mumpung kita masih dalam pembacaan surat Al-Fatihah, sekaligus saya mengingatkan beberapa hal yang berkaitan dengan bacaannya. Nanti akan terus kita ulang-ulang.
Yang paling penting dari semua surat yang ada di dalam Al-Quran, dari sisi bacaannya harus benar, adalah surat Al-Fatihah. Karena ini satu-satunya surat yang wajib dibaca ketika sholat. Kalau bacaan surat kita yang lain masih keliru-keliru, masih dimaafkan. Tapi kalau surat Al-Fatihahnya keliru, ini bisa berakibat batalnya sholat atau tidak sahnya sholat. Banyak orang yang sholat tapi baca Al-Fatihahnya tidak baik, itu khawatirnya sholatnya tidak diterima. Bisa saja dia sudah sholat selama puluhan tahun, tapi karena tidak perhatian dengan masalah ini, ya jadi tersia-siakan ibadahnya yang begitu banyak itu, secara teknis tidak diterima Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada dua huruf H yang tipis, harap dibaca tipis, jangan dibaca tebal. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kedua, bacaan Ar-Rahim itu betul-betul I, bukan E. I. Ar-Rahim, bukan hem ya. Ar-Rahim. Karena banyak orang yang membaca mungkin tidak sadar terbelokkan jadi E. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh hem, enggak boleh. Rahim, dia harokatnya kasrah hi. Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu juga dengan ini, ada hak yang tipis, tidak boleh dibaca tebal. Alhamdu tidak bisa. Ini bacanya alhamdu. Alhamdu. Huruf lam jangan dikolkolahkan. Huruf lam bukan huruf kolkolah. Huruf kolkolah ada berapa? 5. Apa saja? Baju di toko. Hanya 5 saja. Huruf lam tidak masuk. Jadi jangan dibaca alham. Nah, itu mengkolkolahkan yang tidak kolkolah. Jangan dipantulkan. Apa ada Ustaz? Ada. Banyak. Saya sering dengar orang baca Al-Fatihah mengkolkolahkan yang tidak kolkolah. Rabbil alamin, sama. Itu juga I, alamin, bukan alamin. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, mengulang yang di ayat 1. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Nah, ini cara membacanya ada 2. Nanti mau dibaca panjang seperti teksnya silahkan, atau dibaca pendek juga boleh. Dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Mana yang ibu biasa pakai, tidak ada masalah. Nanti apa mananya nggak berubah Ustaz? Enggak, nanti ada kajiannya sendiri. Ini baru bacanya. Berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhati-hati dengan tasdid yang ada di huruf ya. Iyyaka itu bukan dengung ya, tapi cuma ditekan sebentar saja, bukan didengungkan. Iyyaka bukan dengung, tapi biasa saja. Na'budu, tudunya pendek. Wa iyyaka nasta'in, K-nya juga pendek. Jangan dipanjangkan yang tidak panjang. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ini cara membacanya ada 3. Kalau ayat 4 cara bacanya ada 2. Ayat 6 dan ayat 7 ini cara membacanya ada 3. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim. Mana? Perbedaannya di mana? Di huruf shad pada kata sirat. Itu bisa dibaca dengan tiga cara membaca. Bisa dengan huruf shad seperti teksnya, bisa sin, sirat, bisa zai, zirat. Semuanya sama-sama bahasanya orang Quraisy dan maknanya sama. Terus mana yang mau dipilih? Ya silakan, nanti jangan lebih mudah untuk membaca yang mana, lebih mudah shad atau sin. Kalau zai saya tidak menyarankan karena itu terdengar asing di telinga kita. Nah, saya cenderungnya menyarankan sin biasa, ihdinas sirata. Kenapa begitu? Karena ini suatu kata yang memang
cukup menyulitkan bagi yang bukan Arab, yaitu satu kata yang singkat hanya terdiri dari beberapa huruf, tapi di situ tergabung dua huruf yang sulit, yaitu huruf shad dan huruf to. Huruf shad dan huruf to. Nah, kalau fokusnya pada salah satu, biasanya satunya enggak benar. Kecuali panjenengan memang sudah mahir, dua-duanya bisa diucapkan dengan baik, enggak ada masalah. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau tidak ya ganti sin saja. Ihdinas sirata. Jadi to-nya sempurna, shotnya tidak salah, ganti sin. Yang tidak boleh itu dibaca dengan shin. Ihdinas sirata. Ini juga banyak yang baca model begini. Ini tidak ada bacaan seperti ini, tidak ada riwayatnya. Mohon tidak dibaca dengan cara seperti itu. Ya. Ayat 7-nya juga sama. Sirata, sirata dan zirata. Mau dibaca yang mana silakan. Oke. Kalau nafasnya kuat, ayat ke-7 bisa dibaca satu kali nafas. Kalau tidak bisa berhenti di alaihim. Walaupun di Quran itu ada tanda waqaf lam alif. Tapi sebenarnya ini ayat yang para ulama beda pendapat. Ini sebenarnya satu ayat atau dua ayat? Ini sebenarnya satu ayat atau dua ayat? Nanti akan kita kaji di pada tempatnya nanti insya Allah ada. Terakhir yang ini yang saya juga sering mendengarkan ada orang yang keliru membaca ini. Ada dua sebenarnya. Yang satu an'amta, itu keliru pada bacaan pendeknya, terus dibaca panjang, mungkin ke bawah lagunya sendiri. Siratal ladzina an'amta alaihim, tanya dipanjangin, mungkin ke bawah lagunya sendiri. Nah, saking menikmati lagunya sendiri, tanya dipanjangkan, padahal nggak boleh panjang. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu nggak boleh panjang. Yang kedua, saya juga pernah mendengar ada yang membaca ghairil maghdubi alaihim, B-nya yang dipanjangkan. Nah, walaupun ini jarang terjadi tapi ada. Saya sendiri pernah mendengarkan. Ini juga salah. Ghairil maghdubi alaihim. Oke. Kemudian setelah selesai surat Al-Fatihah dibaca, dianjurkan membaca amin. Dan cara membaca amin sebenarnya akan dibahas nanti di penghujung tafsir surat Al-Fatihah, tapi kita bahas sekarang karena setiap hari kita pakai. Nah, setiap hari sudah kita pakai. Cara membaca amin ada 3 cara. Mau pakai yang mana silakan. Dibuat kode saja. Yang pertama pendek panjang. Yang kedua panjang panjang. Yang ketiga panjang panjang panjang. Masih ingat gak? Gimana tadi cara pertama? Pendek, panjang. Cara kedua? Panjang, panjang. Yang ketiga? Panjang, panjang, panjang. Itu gimana cara bacanya tuh? Yang pertama, amin, A-nya pendek. Yang panjang, min-nya. Yang kedua, sama panjangnya, amin, amin, A-nya panjang, min-nya juga panjang. Yang ketiga, mungkin ibu jarang dengar yang ini, tapi ini juga boleh. Amin, ada tasdid di huruf mim-nya. Ada tasdid di huruf mim-nya. Tapi yang ini jangan dipakai. Nah, saya hanya menginformasikan ini juga benar, tapi kalau tidak biasa jangan. Nanti kalau dipakai sholat kepanjangan, nanti imam sudah mau baca suratan berikutnya, jenengan masih min, nanti kelamaan nunggunya. Oke. Yang tidak boleh itu bacaan pendek dan pendek, itu nggak boleh. Amin, itu nggak boleh. Nah, ini biasanya bocah-bocah kalau ikut jamaah ke masjid itu biasa begitu. Jadi imam baru waladhdallin, amin, dia belakang sudah amin duluan. Mungkin disangkanya kalau lebih cepat lebih baik. Padahal anjurannya agar membaca amin bareng dengan imam, nanti dosanya akan diampuni. Itu kalau sholatnya berjamaah di masjid. Kalau di rumah ya tidak ada masalah. Baik, itu sedikit tentang bacaan surat Al-Fatihah. Kita kan santai saja kan ya. Jangan mau liburan kemana habis ini? Nggak kemana-mana ya? Ya siap. Buat siapa tahu ada agenda kemana gitu.
Kalau laki-laki sudah nggak boleh berangkat liburan sekarang, maksudnya nggak boleh safar karena nanti mau Jumatan. Kecuali nanti setelah Jumatan mau safar silakan. Ini sudah dekat dengan waktu Jumatan, sebaiknya tidak safar. Baik, para ibu yang saya muliakan, sebenarnya saya ingin ngaji tafsir surat Al-Fatihah ini mulai dari basmalahnya, dari awalnya. Sebenarnya yang lebih awal lagi itu adalah fadilah surat Al-Fatihah, kemudian nama-nama surat Al-Fatihah dan seterusnya. Namun karena ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, saya langsung cuplikan salah satu bagian dari surat Al-Fatihah, salah satu bagian dari tafsir surat Al-Fatihah pada ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama di kata yang berada di tengah-tengah. Di kata yang berada di tengah-tengah. Jadi pada pagi hari ini kita ngaji tafsir satu kata saja yang ada di dalam ayat pertama surat Al-Fatihah. Okay. Untuk yang normal nanti insya Allah mulai tahun depan ya. Untuk hari ini insya Allah materinya spesial. Jadi kita lewatkan beberapa tema. Secara urutan ini saya lewati karena ada kebutuhan mendesak untuk kita sampaikan segera di hari ini. Kalau nunggu besok-besok nanti terlambat. Kata yang mana itu? Kata Ar-Rahman, yaitu pada lafal Ar-Rahman. Ibu lihat dulu di Quran terjemahnya. Di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum nanti kita ngaji tentang Ar-Rahman, saya beritahukan sedikit tentang fikihnya. Fikih dari basmalah. Sebenarnya urutannya begini Bu. Kalau dalam membaca Quran, antara ta'awud dengan basmalah itu ada cara membacanya. Cara pertama, ta'awud dipisah. Yang kedua, ta'awud digabung dengan basmalah. Ta'awud dipisah dan digabung itu paham nggih? Dipisah itu berarti nafasnya beda. Kalau digabung berarti satu nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu nafas. Digabung. Nah, kaitannya dengan ini surat Al-Fatihah, basmalah yang ada di awal ayat itu jadi bahan perbincangan para ulama. Perlakuannya tidak sama dengan basmalah yang ada di awal surat-surat yang lain selain surat At-Taubah. Kalau di surat yang lain cenderungnya banyak ulama mengatakan itu bukan bagian dari surat. Tapi untuk surat Al-Fatihah ini spesial. Ibu lihat dulu semuanya di mushaf yang ibu pegang. Surat Al-Fatihah berapa ayat? Semua ulama sepakat surat Al-Fatihah 7 ayat. Enggak ada yang berkata 6 ayat, tidak ada yang mengatakan 8 ayat. Semuanya sepakat 7 ayat. Tapi nanti ada beda pendapat pada ayat pertamanya dan ayat ketujuhnya. Okay. Saya ulangi lagi, perhatikan mushafnya. Ayat pertamanya dari surat Al-Fatihah adalah basmalah. Ada yang beda enggak? Coba perhatikan mushafnya. Yang dicetak kertas maupun yang pakai perangkat handphonenya, ada enggak yang beda? Surat Al-Fatihahnya ada yang ayat pertamanya bukan basmalah enggak? Semuanya sama? Betul? Nih, di Quran saya, di mushaf yang ada di aplikasi saya pakai 2 aplikasi yang berbeda. Yang satu lokal, yang satu lagi global. Tapi sama, mau yang lokal mau yang global sama. Ayat pertama surat Al-Fatihah adalah basmalah. Tapi dulu, udah lama sekitar 20-an tahun yang lalu, saya pernah ketemu sebuah aplikasi yang itu diinstalkan di komputer. Nyari-nyari lagi di HP belum ketemu. Aplikasi mushaf Quran yang dibuat oleh kaum muslimin di Afrika, bukan di Indonesia, bukan di Saudi juga. Yaitu Al-Fatihah ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi basmalahnya tidak dimasukkan ke bagian dari surat Al-Fatihah. Apa begitu boleh Ustaz? Boleh saja, nggak ada masalah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan sedikit tentang fikihnya. Jadi kalau nanti ibu mendengar ada orang, terutama imam ya, ketika imam membaca Al-Fatihah, ada yang basmalahnya dijaharkan, ada yang basmalahnya disirkan, itu pangkal permasalahannya sebenarnya pada masalah tadi, yaitu penetapan ini sebenarnya basmalah ini awal Al-Fatihah atau bukan, ayat pertama dari Al-Fatihah atau bukan, itu masalahnya. Kalau dia ayat pertama dari surat Al-Fatihah, ya secara otomatis pasti akan diperlakukan sama dengan ayat-ayat yang lain. Kalau ayat kalau ayat 2, 3, 4-nya jahar, ya ayat pertamanya mesti juga jahar. Kan nggak mungkin dia menganggap Al-Fatihah ayat pertama basmalah, tapi baca dalam sholatnya malah basmalahnya disirkan, hamdalahnya malah dijaharkan. Ini kebolak-balik, ini namanya bukan bolak-balik, maaf. Ini tidak sinkron antara ilmunya dengan prakteknya. Itu enggak sinkron. Sekarang saya tanya lagi berulang-ulang. Ibu menganggap ayat pertama surat Al-Fatihah itu basmalah atau hamdalah? Hah? Basmalah atau hamdalah? Berarti secara otomatis mau tidak mau nanti kalau dalam sholat di saat baca Al-Fatihah harus dimulai dari basmalah. Itu ayat pertama. Itu ayat pertama. Namun sebagian ulama berpandangan basmalah bukan ayat pertama dari Al-Fatihah. Ayat pertamanya adalah hamdalah. Oke, sampai di sini paham? Cuman pendapat mana yang lebih pas Ustadz untuk kita pakai di Indonesia? Pendapat yang pertama. Karena semua Quran yang dicetak terutama di Indonesia tidak ada satupun yang menyebutkan ayat pertama Al-Fatihah adalah hamdalah. Semuanya sama. Ayat pertama Al-Fatihah adalah basmalah. Jadi biar sinkron antara yang dibaca dengan yang tertulis. Terjadi sinkronisasi teksnya dengan prakteknya, teks dengan praktek itu sesuai. Saya kira ini sedikit tentang fikihnya. Nanti kita bahas lebih komplit pas ketemu pembahasannya, karena di sana ada alasan-alasan mengapa kok ulama ini berpendapat demikian, kenapa ini begini, itu ada penjelasannya. Baik, kita kembali ke tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa minta tolong untuk diterjemahkan siapalah yang di tengah, biasanya yang suaranya keras. Kemarin Bubur ya, Bubur berangkat nggak ini? Bubur yang mana? Oh, paling belakang malah. Oh, pindah tempat. Ya. Monggo, siapa yang mau bacakan? Satu orang aja, yang lain nanti dengar. Ibu Pur masih bawa Quran yang sebelumnya? Masih ya? Nanti jenengan baca terakhir nggih. Ya. Ini saya minta yang ini dulu, yang Quran cetakan modern ini tolong dibacakan terjemahannya. Siapa ini? Kok pada malu-malu ini? Nah, apa saya tunjuk aja? Oh, tunjuk aja boleh. 1, 2, 3. Berarti baris ketiga. Siapa deh? Ibu boleh. Ini Mbak ini boleh, siapa lah? Pegang mushaf enggak? Ya, coba ya mbaknya aja. Yang kerudung apa sih warnanya sih? Ungu ya, monggo. Urusan warna itu serahkan ke ibu-ibu, bapak-bapak itu nggak paham. Ayat pertama surat Al-Fatihah dibacakan terjemahannya saja. Coba Qurannya Bubur dibaca terjemahannya, mesti beda. Iya. Ayat pertama. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Mana bedanya? Kalau yang di sini? Mengasih. Beda atau sama? Mana yang lebih benar terjemahannya? Mana yang lebih tepat terjemahannya? Hah? Ya. Yang lebih tepat tuh terjemahan yang belakang tadi. Makanya saya senang kalau ada yang bawa mushaf cetakan lama itu, saya senang. Kalau ibu di rumah punya, itu sebaiknya bawa yang seperti beliau itu. Karena itu terjemahan versi tahun 71. Mungkin sebagian jenengan belum lahir, itu sudah diterjemahkan tahun 71. Oke.
Kalau sekarang bisa dibeli di mana Ustaz? Kayaknya di toko-toko buku masih ada yang jual itu. Kalau dulu di tahun-tahun sebelum 2000-an jamaah haji itu kalau pulang dikasih hadiah. Hadiahnya adalah salah satu mushaf. Betul? WMI dulu masih dapat enggak mushaf? Yang hadiahnya mushaf terjemahan. Oh, udah nggak ada. Oh. Sebelum tahun 2000-an itu saya ingat masih ada. Atau bahkan sebelum tahun 2005-an lah. Itu masih jamaah haji masih dikasih hadiah Quran terjemahan yang dicetak di Madinah. Yang terjemahannya itu mereka bukan terjemahkan sendiri, ngambilnya dari Depak, ngambilnya dari Indonesia, dari kedutaan yang di sana. Itu versi terjemahan tahun 71, sama persis dengan yang itu. Cuman cetakan sana lebih bagus, maksudnya kertasnya lebih bagus, fontnya lebih bagus daripada yang dicetak di Indonesia. Okay. Jadi kalau ibu ingin mendeteksi ini Quran terjemahnya baik apa tidak, salah satunya dilihat dari ayat pertamanya, dari ayat pertama surat Al-Fatihah menurut saya. Kalau terjemahannya masih menggunakan kata pemurah, ini terjemahan yang baik, terjemahan yang baik. Tapi kalau sudah pengasih dan penyayang, pengasih ini sudah kurang baik, kurang baik. Bukan berarti salah terjemahannya, enggak salah, tapi kurang baik, kurang baik. Kenapa kurang baik Ustaz? Nanti jadi ada hal yang hilang di situ, ada hal yang hilang. Ini cara kita belajar tafsir itu begini Bu. Ar-Rahman, kita nanti fokusnya ke Ar-Rahman. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu berasal dari sebuah kata yang sama menurut sebagian ulama, yaitu kata rahmat. Berasal dari kata rahmat. Apa rahmat artinya? Kasih sayang kan? Rahmat itu artinya kasih sayang. Ar-Rahman ini nama Allah, Ar-Rahim juga nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua nama Allah yang mengandung sifat yang berbeda. Sifat yang berbeda. Dua nama yang asal katanya sama-sama rahmat, tapi hasil akhirnya nanti beda. Hasil akhirnya beda. Kalau diterjemahkan pengasih dan penyayang, pengasih dan kasih sayang itu sama aja. Jadi menghilangkan perbedaannya nanti. Padahal dia dua kata yang berbeda. Maknanya, secara makna ini dua asmaul husna yang berbeda. Jadi kalau terjemahannya pengasih dan penyayang, jadi tidak terasa bedanya. Paham betul? Jadi kayak sama saja dua-duanya. Padahal ini sangat berbeda. Sangat berbeda. Perbedaannya bisa 180 derajat. Kok gitu Ustaz? Iya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ini lebih umum daripada Ar-Rahim, lebih luas juga daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang berlaku umum. Ini terjemahan, ini tafsir singkat dulu ya. Kasih sayang Allah yang bersifat umum kepada seluruh makhluk. Kalau dikerucutkan lagi, kalau itu manusia bisa yang mukmin, bisa yang kafir. Paham betul? Jadi kasih sayang Allah yang diberikan ke semua makhluk. Manusia yang beriman dapat, yang tidak beriman juga dapat. Yang mukmin dapat, yang kafir juga dapat. Bahkan secara kuantitas, secara jumlah, yang kafir itu dapatnya lebih banyak daripada yang beriman. Apa contohnya? Contohnya harta dunia. Contohnya harta dunia. Orang kafir diberikan lebih banyak daripada orang beriman. Ini atas nama Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah yang bersifat khusus, hanya kepada orang beriman saja. Orang kafir tidak dapat. Orang kafir tidak dapat. Apa tuh Bu contohnya? Kalau kasih sayang Allah yang khusus untuk orang beriman saja, orang kafir tidak dapat, itu contohnya apa? Hidayah, apalagi banyak nih, ampunan, apalagi pahala berlipat ganda, dosa yang diampuni tadi sudah, surga itu puncaknya nanti surga, ridho Allah ya. Terutama kalau ingin disingkat itu yang di dalam ucapan selamat kita setiap kali ketemu itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada
ada keselamatan, ada rahmat. Nah, rahmat di situ nanti akan kita bahas. Kemudian ada barokah. Nah, itu tidak boleh kita ucapkan kepada orang kafir. Boleh nggak kita mengucapkan salam kepada orang kafir? Mendahului boleh nggak? Tidak boleh. Kalau mereka yang mengucapkan salam lebih dulu ke kita, bisa dijawab apa tidak? Bisa, minimal dengan waalaikum. Cuma dikasih kata gantinya saja, waalaikum. Dan buat kalian, udah itu aja. Nah, buat kaliannya apa kan tidak perlu kita tambahkan, biarin aja buat kalian gitu aja. Oke, artinya keselamatan, rahmat dan keberkahan itu khusus hanya diberikan untuk orang beriman. Itu berarti atas nama Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahim. Nah, yang akan kita bahas yang atas nama Ar-Rahmannya, Ar-Rahman. Ibu nanti kalau membaca tafsirnya panjang nih pembahasannya. Tapi ini saya berikan contoh-contoh untuk lebih memudahkan kita memahami kata Ar-Rahman itu, yaitu pada kasih sayang Allah yang bersifat umum. Bahkan orang kafir saja dapat. Nanti ujungnya akan ketemu dengan pembahasan akhir tahun nanti. Tenang aja. Oke. Buka dulu surat Ar-Rum, surat ke-30. Surat Ar-Rum. Ini salah satu, nah ini juga cara kita belajar tafsir begitu. Cara para ulama ngajari tafsir begitu. Dari nama surat terasa ada keistimewaannya. Rum itu Romawi, bangsa Romawi. Bangsa Romawi itu istimewa. Maka ada surat yang turun khusus untuk menyebutkan bangsa Romawi. Ar-Rum. Jadi bahasa-bahasa yang istimewa itu ada beberapa, Bu. Salah satunya Romawi. Terus ada Bani Israel. Terus ada Quraisy. Quraisy nanti ada surat Quraisy? Ada. Surat Bani Israel ada? Apa nama lain dari surat Bani Israel? Biasanya di Quran cetakan modern nggak ada surat Bani Israel. Adanya yang nama lainnya, nama satu laginya. Surat Al-Isra. Al-Isra itu nama lainnya adalah surat Bani Israel. Surat Jawa ada nggak? Atau surat Sumatera itu ada nggak? Nggak ada. Jadi kita nggak istimewa ternyata. Surat apa tadi? Surat ke-30, surat Ar-Rum. Ayat 21. Nah, itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Terus wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Terus inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu ada tafakkarun, berpikir. Kapan itu kita ngaji tentang berpikir nih? Kalau kaitannya dengan fikir itu berarti memikirkan sesuatu yang nanti sampai pada kesimpulan Tuhan itu ada. Itu kaitannya dengan mikir. Wa min ayatihi di antara tanda-tanda keberadaan Tuhan, tanda kebesaran Tuhan itu saya terjemahkan tanda keberadaan Tuhan. Bukti kalau Tuhan itu ada. Di antara bukti-bukti kalau Tuhan itu ada adalah an khalaqalakum min anfusikum, dia menciptakan untuk kamu dari jenismu sendiri azwajan, pasangan. Pasangan di sini maksudnya istri. Kalau mau dilihat terjemahannya beda lagi. Qur'annya bubur itu terjemahannya istri, Qur'annya sini terjemahannya pasangan. Lebih pas yang mana? Istri. Karena pasangan bisa ada yang sah, ada yang tidak sah. Kalau istri sudah mesti sah. Hah? Oh, ini terjemahannya apa? Oh, ini jodoh, ini beda lagi nih. Beda. Ini enggak resmi Depak nih kayaknya nih. Enggak resmi Depak. Ini hanya disetujui oleh Depak gitu aja. Kalau yang resmi Depak yang sana. Yang ini terjemahan versi penerbit masing-masing. Cuma disetujui oleh Depak. Kalau terjemahan asli Depak itu yang belakang sana tadi. Hah? Yang Quran kecil itu. Kalau mau aplikasi Android nanti saya tunjukkan. Saya pakai Quran terjemah aplikasi yang terjemahannya masih menggunakan versi asli dari Depak tahun 71, bukan yang terjemahan baru, terjemahan lama. Terjemahannya masih bagus. Litaskunu ilaiha, agar kamu. Litaskunu, ada yang pernah belajar bahasa Arab? Litaskunu itu kata kerja.
kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Yang pelakunya atau domirnya, kata ganti orangnya adalah antum. Antum artinya kamu laki-laki lebih dari 2. Lebih dari 2. Kalau 2 antuma. Masih ingat ya? Dikit-dikit ya. Ulang sedikit bacaan bahasa Arab. Kamu laki-laki lebih dari 2. Berarti yang dapat sakinah itu siapa? Di taskunu itu agar kalian sakinah, maksudnya taskunu agar tenang. Atau di Quran terjemahan biasanya cenderung tentram. Siapa yang dapat sakinah itu siapa? Kan ada sakinah, mawadah, rahmah, itu kan? Si laki-lakinya. Agar si laki-lakinya menjadi tenang. Itu diperkuat dengan kalimat berikutnya, ilaiha, kepada istrinya itu. Kepada istrinya. Ha itu kata ganti untuk perempuan, kepada istri, kepada pasangannya. Ini adalah kelemahan laki-laki, kelemahan kaum laki-laki. Sejak kapan Ustaz? Sejak Nabi Adam. Sampai kapanpun selalu begini. Laki-laki normal itu punya kelemahan ini. Laki-laki normal ini punya kelemahan ini. Kalau dia tidak punya kelemahan ini berarti enggak normal. Apa itu Ustaz? Ini dia hidupnya tidak tenang kalau belum punya istri. Hidupnya tidak tenang kalau belum punya istri. Tapi jangan ditambahi rumus matematika, bisa bahaya. Oh, kalau satu istri tenang, 2 istri, oh belum tentu. Belum tentu. Malah tambah kacau nanti hidupnya. Belum tentu. Karena hidup berumah tangga itu tidak bisa pakai rumus matematika. Enggak berlaku rumus matematika. Rumus matematika 1 tambah 1 2. Kalau rumus rumah tangga 1 tambah 1, saya 1 tambah 1 jadi 6 sekarang. Iya. Jadi 6. Atau berapa? 1 tambah 1? Oh jadi 5. Berarti 7 semuanya. Jadi ada yang 1 tambah 1 tetap 2. Ada yang 1 tambah 1 malah jadi 1. Karena yang satunya meninggal. Jadi malah bisa jadi 0 karena meninggal semua. Jadi untuk pernikahan jangan pakai rumus matematika, nggak cocok. Agar kalian laki-laki menjadi tenang kepada perempuan. Paham ya? Ini kelemahan dan itu normal. Ini membuktikan kalau laki-laki itu normal, dia punya kelemahan seperti ini. Kalau nggak percaya tanyakan suami-suaminya nanti. Kamu kalau keluar rumah itu tenang nggak Mas kalau nggak bareng saya? Itu tanya aja. Nah, mungkin dia dinas luar kota jauh berhari-hari. Itu laki-laki normal mesti nggak tenang. Laki-laki normal mesti tidak tenang. Dia gelisah aja. Minimal dalam sehari harus dengarkan suara istrinya. Itu normal Bu. Kalau berhari-hari kok nggak telepon, ini orang normal ini. Atau mungkin pulsanya habis atau baterai HP-nya yang rusak misalnya. Nah itu berarti kan ada alasan. Tapi laki-laki normal begitu. Mesti dia tidak tenang kalau tidak bareng dengan istri. Mau punya mobil semewah apapun, melihat pemandangan seindah apapun, kalau dia sendirian di mobil itu nggak nyaman, nggak menikmati pemandangan, dia pengen cepat-cepat pulang aja. Ini normal. Tapi coba kalau di mobil itu ada istrinya. Halo? Hah? Nanti bisa. Mau kemana Bu? Kanan apa kiri Bu? Nah ini nanyanya ke istrinya. Padahal yang bawa mobil dia. Suami bawa mobil, ngajak istrinya, Bu kita jalan-jalan yuk. Ternyata istrinya nggak mau, anak-anaknya yang mau ikut. Ayo Pak, males cuma bocah yang ikut malas. Dia ngajak istrinya, bukan ngajak. Kenapa Bu? Hah? Anaknya, oh iya anaknya suka ikut. Tapi yang dibahas di sini bukan anak-anak, di sini pembahasannya istri. Jadi istri itu punya pengaruh yang kuat sekali terhadap suaminya. Beda, pengaruh anak kepada bapaknya itu lain. Tapi pengaruh istri kepada suami itu luar biasa kuatnya. Jadi kalau ada laki-laki yang ngomong sama istrinya, udah sana kamu pergi aja, saya nggak butuh kamu. Ini kalau dia normal, dia bohong. Dia bohong. Kalau dia ngomong begitu serius, berarti dia nggak normal. Dia tidak normal. Paham betul? Iya. Karena tidak mungkin laki-laki kok tidak butuh perempuan itu tidak mungkin. Sejak Nabi Adam aja begitu kok. Sebentar nanti jadi berlarut di sini nanti saya. Kemudian ada kata mawadah. Yang pertama sakinah. Sakinah itu untuk laki-lakinya nggih.
Untuk perempuannya dapat apa? Tenang, nanti ada, tenang. Nah, ini sudah mulai menyinggung istri juga perempuan. Mawaddah itu artinya secara terjemahan kasih sayang. Secara terjemahan kasih sayang. Sama dengan kata rahmah, secara terjemahan juga kasih sayang. Oke. Coba kalau ini di Quran yang versi lama pun terjemahnya sama kok. Tidak ada beda. Saya bukakan dulu ya. Rasa kasih dan sayang. Ini mestinya terjemahnya tidak begini mestinya. Tapi ya tidak apa-apa. Mawaddah itu kasih sayang, rahmah artinya juga kasih sayang. Jadi kita ketemu dengan pembahasan yang ada kemiripan di surat Al-Fatihah ayat pertama. Cuma tidak mirip banget enggak, cuma ada kemiripan sedikit. Kalau di Al-Fatihah ayat pertama Ar-Rahman Ar-Rahim itu sumber katanya sama-sama dari kata rahmat. Sedangkan ini sumber katanya beda, satu mawaddah, satu rahmah. Tapi secara terjemahan dia sama. Kasih sayang, sama-sama kasih sayang. Nah, ini cara belajar ayat tuh gini juga. Ini rumus ini kaidahnya. Jadi, kalau di dalam sebuah ayat Allah Ta'ala menyebutkan dua kata yang secara terjemahan kamus sama, secara terjemahan sama, pasti maksud dari dua kata itu berbeda. Paham betul? Saya ulangi pelan-pelan ya. Jadi kalau dalam suatu ayat Allah menyebutkan dalam satu ayat yang sama menyebutkan dua kata yang secara terjemahan sama, berarti secara makna dia berbeda. Nggak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Kalau sama kan jadi mubadzir toh. Dan Tuhan tidak pernah mengucapkan kalimat yang mubadzir, itu tidak mungkin. Mawaddah dengan rahmah itu secara terjemahan kamus sama. Mawaddah itu kasih sayang, rahmah juga kasih sayang. Berarti antara mawaddah dan rahmah sama atau beda? Beda. Ini mesti beda nih, mesti beda. Mawaddah itu artinya cinta kasih. Cinta kasih ini imbang, ini suami istri sama, suami mencintai istri, istri mencintai suami. Cuman para ulama beda pendapat. Ini mulai kapan diberikan sakinah, mawaddah dan rahmah itu, mulai kapannya itu para ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan sejak akad nikah selesai, begitu saksi menyatakan sah, berarti mulai diberikan sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Dimulainya bukan ketika akad nikah sah, tapi dimulainya ketika berhubungan badan suami istri yang pertama kali. Paham betul? Nah, saya nggak lanjutkan, saya tidak lanjutkan, tapi jenengan sudah paham ya? Iya. Nah, mulainya itu. Mawaddah, cinta kasih suami istri itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada suami istri. Itu tanda kalau Tuhan itu ada. Sebelumnya nggak saling kenal, di ikat pernikahan bisa timbul kasih sayang yang luar biasa. Itu anugerah dari Allah Ta'ala. Loh, apa begitu, San? Oh, ada yang sebaliknya, Bu. Ada yang sudah kenalnya sekian puluh tahun, sudah sayang-sayangan bertahun-tahun lamanya, putus nyambung. Begitu nikah malah sakinahnya hilang, apalagi mawadahnya nggak ada bekas sama sekali. Isinya cuma cecok aja, berantem aja. Kenapa itu? Kenapa begitu? Ibu tahu kenapa? Kenapa? Karena salah prosedur. Prosedur yang benar itu nikah dulu, baru nanti ada sakinah, mawadah dan rahmah. Lah ini enggak, dia usahakan mawadahnya dulu sebelum terjadinya pernikahan. Udah sayang-sayangan dulu, bahkan sampai yang lebih parah dari itu. Akhirnya begitu resmi menikah, ya dicabut semuanya oleh Allah Ta'ala. Maka banyak pasangan-pasangan muda itu hari ini yang bercerai, banyak sekali, ribuan orang. Sebulan itu nggak tahu berapa jumlahnya. Untuk satu kabupaten aja banyak. Ibu cek aja datanya ke pengadilan agama, banyak. Salah satu penyebabnya itu tadi tuh. Sebelum nikah sudah apa bahasanya? Bahasa hari ini apa? Pacaran.
Sebelum nikah sudah pacaran. Oh, itu ada kaidah usul fikihnya tuh. Ada kaidahnya. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, begitu waktunya datang nanti dia diberi hukuman enggak dapat apa-apa. Begitu sudah waktunya malah tidak dapat apa-apa. Paham kan? Nah, ini sebelum waktunya sudah diupayakan, sudah diusahakan untuk dapat itu, padahal belum waktunya. Nah, begitu datang waktunya enggak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa. Enggak dapat sakinah, enggak dapat mawadah, juga enggak dapat rahmah. Semuanya dicabut. Paham ya? Itu mirip seperti anak kecil, mohon maaf. Usia 2 tahun disuruh pakai kerudung, enggak mau, dipaksa oleh bapak ibunya, dipaksa. Kalau disuruh mau enggak ada masalah, tapi enggak boleh dipaksa. Tapi kalau dipaksa-paksa, itu mirip tuh. Belum waktunya sudah dipaksa. Begitu sudah waktunya si anak usia balik, nanti malah dia nggak mau sama sekali. Ini penggunaan kaidah ini banyak. Nanti dalam jual beli juga ada. Ini belum panen sudah dibeli. Bukan. Sebelum panen sudah dibeli. Apa namanya istilahnya itu? Ijon. Nah, itu jual belinya tidak sah. Jual belinya tidak sah. Ngoten nggih? Baik, jadi orang yang pacaran itu sama dengan ijon. Belum waktunya sudah diupayakan. Nah, begitu datang waktunya malah tidak dapat apa-apa. Coba lihat zaman dulu tuh, mbah-mbah kita ketika nikah buru-buru pacaran, kenal aja enggak, nikahnya dijodohkan oleh orang tuanya, sama sekali enggak kenal. Tapi begitu terjadi akad atau kumpul suami istri pertama kali, langsung otomatis ada sakinah, ada mawadah dan rahmah. Itu nikahnya bisa awet sampai tua, sampai mati, nggak ganti-ganti pasangannya. Paling nambah. Oh iya, ganti enggak, paling nambah. Loh, kok ketawa tuh? Iya, enggak, kita nggak bicara anak. Loh, mbah-mbah kita tuh banyak yang punya istri 2, istri 3, biasa aja, enggak ada masalah juga, enggak ada masalah. Orang zaman sekarang aja yang bermasalah. Kenapa, Bu? Hah? Kalau sekarang ya istrinya yang nggak mau kan? Diamuk nanti sama istrinya. Mau tidur di emperan apa gimana? Oh, enggak dibukakan pintu nanti. Ya memang beda kualitas kok orang sekarang dengan orang zaman dulu itu beda kualitas. Baik, kita lanjut. Nah, jadi kata mawaddah sudah ketemu nggih, maksudnya itu kasih sayang, suami istri, cinta kasih suami istri. Kata rahmah kalau begitu maksudnya apa? Ini rahmah di sini, Bu. Ini atas nama Ar-Rahman. Jadi bentuk rahmat yang Allah berikan atas nama Ar-Rahman. Nanti ada rahmat yang Allah berikan atas nama Ar-Rahim. Tadi sudah kita bahas. Sekarang rahmat yang Allah berikan atas nama Ar-Rahman. Kok gitu, Ustaz? Nah, ini umum, Bu. Sakinah, mawadah, rahmah itu umum diberikan Allah kepada orang beriman dan kepada orang kafir, sama. Jadi jangan dikira sakinah, mawadah dan rahmah itu khusus untuk keluarga muslim. Enggak, siapa bilang enggak ada ini kekhususannya. Ini umum. Apa buktinya umum? Buktinya awal ayat. Wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah. Apa buktinya kalau wa min ayatihi itu berlaku umum, Ustaz? Mundur aja satu ayat, mundur saja satu ayat, nanti Ibu ketemu jawabannya. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya dia menciptakan kamu dari tanah. Saya tanya, yang diciptakan dari tanah itu muslim saja apa orang kafir juga? Semuanya sama. Semuanya sama. Berarti ayat berikutnya yang ada wa min ayatihinya selalu sama. Paham deh? Mesti ini berlaku umum, baik muslim maupun kafir. Jadi ada nggak sih keluarga kafir yang sakinah, mawadah dan rahmah? Ya banyak. Nikah awet sampai tua. Ada kan begitu? Ya banyak aja, banyak. Awet aja. Ada nggak keluarga muslim tapi nggak sakinah, nggak mawadah, nggak rahmah? Ya banyak juga, lihat tadi. Kebanyakan karena kasus tadi. Ada kasus ijon tadi. Oke, nyambung ya.
Jadi jangan dikira sakinah, mawaddah dan rahmah itu hanya khusus kepada orang mukmin. Kalau begitu sakinah, mawaddah dan rahmah ini bentuk kasih sayang yang sifatnya umum, terutama kata rahmahnya yang akan kita bahas. Rahmah yang sifatnya umum kepada muslim iya, kafir juga iya. Kalau begitu makna rahmah apa? Kalau mawaddah itu kasih sayang, cinta kasih, kalau rahmah apa juga kasih sayang? Mesti bukan. Mesti bukan. Kalau kasih sayang nanti dia jadi sama dengan sebelumnya, jadi mubadir. Berarti ini sesuatu yang lain. Apa itu kira-kira? Kalau meminjam kalimatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, rahmah di sini terjemahannya adalah belas kasihan. Belas kasihan. Ini kebalikan dari sakinah, Bu. Kebalikan dari sakinah secara fungsi. Kalau sakinah itu untuk si laki-laki, kalau rahmah ini untuk perempuan, dari pihak laki-laki kepada perempuan. Kalau sakinah dari pihak perempuan kepada laki-laki. Halo? Nyambung betul? Apa maksudnya itu? Maksudnya kalau rahmah itu ada pada diri suami, itu berfungsi untuk mencegah si suami melakukan kezaliman kepada istrinya ketika si suami sedang marah. Ada nggak masanya suami itu marah sama istri? Hah? Oh, ada, pasti ada. Rasul aja pernah marah kok ke istrinya. Pasti ada masa-masa itu, selalu ada. Nah, ketika masa itu datang dan rahmah itu ada, maka mencegah si suami ini untuk melakukan tindak kekerasan kepada istrinya. Entah dengan apa ini? Kekerasan verbal atau kekerasan tangan, kaki, fisik atau mungkin nanti pakai alat, itu akan mencegah suami untuk melakukan kekerasan yang sekarang kita sering sebut dengan istilah KDRT. Jadi rahmah itu yang mencegah terjadinya KDRT. Halo Bu, nyambung betul? Iya. Jadi ini sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebenarnya saya hanya cuplikan saja. Oke, sudah habis waktunya, Ustaz? Oh, belum. Ya. Rahmah. Ya. Apa tadi makna rahmah di situ? Belas kasihan. Belas kasihan. Nah, kata rahmah di sini, ini sakinah, mawaddah dan rahmah semuanya itu diberikan umum kepada muslim dan kafir, mukmin dan kafir. Jadi atas nama Ar-Rahman. Oke. Sampai di sini. Sekarang kita lompat lagi. Ini ngaji tafsir ini lompat-lompat Bu. Sudah siap tangannya? Buka surat Al-Anbiya. Al-Anbiya. Surat keberapa itu? Tadi surat 30. Sekarang mundur 9 surat. Surat 21. Ayat 107. Ayat 107. Ini sudah mulai berkaitan dengan akhir tahun ini. 107 sudah hampir habis tuh, sudah hampir akhir. Buka aja halaman terakhirnya. Nah, ayat 107. Ayat 107 surat 21. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada kata rahmat lagi kan? Ada kata rahmat lagi. Sebenarnya kata rahmat itu di Quran banyak, Bu. Kata rahmat itu di Quran banyak. Nah, tapi ini kita cuplik-cuplikan saja untuk lebih memahami kata Ar-Rahman. Dan tiadalah kami mengutus kamu. Kami itu siapa? Allah. Kamunya siapa? Nabi Muhammad SAW. Illa melainkan rahmatan untuk menjadi rahmat lil alamin, bagi semesta alam. Kalau di Quran lain mungkin alam semesta, tapi di Quran terjemahan Depak yang asli itu semesta alam. Untuk menjadi kasih sayang bagi semesta alam. Tapi terjemahannya kalau kasih sayang bisa pas, bisa tidak. Bisa pas, bisa tidak. Sebelum kita masuk ke sini, kata rahmat yang ada di dalam ayat 107 surat Al-Anbiya ini sama dengan kata rahmat yang ada di surat Ar-Rum ayat 21 tadi. Apa artinya tadi? Belas kasihan. Belas kasihan.
Lebih tepatnya diterjemahkan belas kasihan. Bukan kasih sayang ya, bukan kasih sayang, tapi belas kasihan. Ini basa Jawa ini napa niku? Belas kasihan. Apa Ustaz? Bukan, tresna itu yang mawadah itu. Belas kasihan, melasi. Seperti ibu gini Bu, ibu misalnya di mana berhenti di perampatan atau di pertigaan lampu merah, malam-malam hujan, gerimis, gelap, dingin, lihat ada anak-anak jalanan yang ya masih berkeliaran di situ. Apa yang perasaan timbul dalam hati gimana? Melasi, kasihan. Itu rahmah, rahmah, rahmah yang mirip dengan ayat ini. Kita kupas dikit-dikit ya. Belajar tafsir itu memang begitu. Tidaklah kami mengutus kamu, kaminya Allah, kamunya Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kita bahas dari belakang dulu, dari belakang, paling ujung. Dari kata alamin. Alamin artinya semesta alam. Sebentar, saya mohon izin jenengan untuk ngajak mikir nih. Bisa ya? Enggak apa ya? Enggak ada masalah ya? Ya. Bu, ini sudah lewat dari berapa menit ini kan? Bu, daya pikirnya sudah mulai masih belum ya, masih seger nggih? Ya, siap. Alamin itu terjemahannya adalah semesta alam. Berarti semua makhluk yang ada di alam semesta. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini tidak semua. Yang dimaksud dalam ayat ini tidak semua makhluk di alam semesta. Terus siapa Ustaz? Dia berkaitan dengan kata kalimat awal dari ayat wa ma arsalnaka. Dari kata arsala itu mengutus. Jadi alamin di sini berkaitan dengan arsala, Allah mengutus Nabi Muhammad. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya makhluk yang di alam yang mendapat rahmat Allah itu dikhususkan kepada mereka yang wajib menerima risalah Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Siapa? Yang wajib mengikuti Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad itu siapa? Kok umat Islam? Makhluk di alam semesta ini yang wajib beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti perintah beliau dan meninggalkan larangan beliau itu siapa? Jin dan manusia. Hewan masuk enggak? Malaikat? Malaikat disuruh puasa Ramadan enggak? Enggak. Malaikat disuruh nikah enggak? Enggak. Gimana mau nikah? Laki-laki bukan perempuan? Bukan. Itu nggih. Hewan disuruh sholat 5 waktu? Tidak. Berarti alamin di sini hanya jin dan manusia. Berarti sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, jin dan manusia mendapat rahmat. Saya ulangi pertanyaannya. Yang mendapat rahmat siapa? Yang memberi rahmat siapa? Allah. Apa sebabnya Allah memberi rahmat kepada jin dan manusia? Apa sebabnya? Tadi barusan saya sebut kalimatnya. Sebab diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di luar sana ibu mendengarkan ada orang ceramah atau nyampaikan pidato, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ini orang bodoh, Bu. Saya pastikan ini orang bodoh. Atau dia orang pintar tapi sengaja membodohi orang. Kenapa? Karena dalam ayat nggak ada kata Islam. Di dalam ayat tidak ada kata Islam. Yang ada hanya kata risalah. Maksudnya yang menjadi rahmat bagi alam semesta itu penyebabnya apa? Islam atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, bukan Islamnya. Loh, kok bukan Islam? Loh, sejak Nabi Adam sudah Islam. Agama Islam sejak Nabi Adam sudah ada, cuma syariatnya saja yang beda-beda, teknis ibadahnya yang lain-lain. Tapi inti ajarannya sama, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Tapi tidak pernah disebut Nabi Adam rahmatan lil alamin, enggak pernah. Nabi Nuh disebut rahmatan lil alamin, enggak pernah. Yang disebut rahmatan lil alamin satu-satunya hanya Nabi Muhammad. Jadi ayat ini adalah penghormatan luar biasa kepada Nabi Muhammad
keistimewaan luar biasa untuk Nabi Muhammad SAW yang itu tidak didapat oleh Nabi yang lain. Satu. Yang kedua, ayat ini turun untuk mengupdate aturan yang aturan sebelumnya berjalan seperti itu. Turunnya ayat ini, aturan itu menjadi berubah. Ini jadi aturan mutakhir, aturan yang paling canggih setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Aturan apa Ustaz? Itu loh, rahmat. Bentuk rahmatnya itu kan tadi apa tadi arti rahmat? Belas kasihan. Aturannya begini Bu, kalau di zaman Nabi sebelumnya, ketika ada Nabi yang Allah utus ke sebuah tempat, lalu penduduk setempat tidak mau beriman kepada Nabi itu, lalu hasilnya gimana? Hasilnya sudah bisa kita tebak, apa itu? Azab. Jadi kaum ini tidak lama akan diazab. Dan begitu azabnya datang, gimana hasilnya? Hasilnya gimana? Gimana tipikal azab di zaman dulu itu seperti apa? Yang menimpa kaum yang nggak beriman? Tidak nunggu lama, kemudian akibatnya menimpa siapa saja? Semua yang mana? Semua yang nggak beriman. Yang berimannya gimana? Selamat. Mesti dievakuasi dulu oleh Allah Ta'ala. Allah punya caranya sendiri untuk mengevakuasi orang beriman. Oke. Mulai kapan itu Ustaz? Mulai Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam nggak ada. Sejak zaman Nabi Adam tidak ada. Kenapa? Karena Nabi Adam hidup itu belum ada orang yang kafir, itu tidak ada. Sampai Nabi Nuh muncul itu belum ada orang kafir. Orang kafir nggak ada. Di muka bumi semuanya orang beriman. Istimewa sekali. Semuanya orang beriman. Jadi dipastikan mereka yang hidup sejak zaman Nabi Adam sampai nanti datangnya Nabi Nuh itu ada masa kurang lebih sekitar 2000 tahun. Itu semuanya masuk surga. Lu kan ada si siapa dulu? Qabil itu saat yang bunuh saudaranya. Oh, dia muslim, tapi nanti mampir dulu ke neraka. Enggak tahu mampirnya berapa lama. Oke. Tapi ujungnya tetap akan masuk surga. Jadi istimewanya dia orang muslim itu begitu. Istimewanya jadi orang beriman itu begitu. Sudah dijamin masuk surga. Cuman maunya gimana kemarin? Pengennya masuk surganya mampir dulu pada kemarin udah kita bahas. Oh jangan. Kalau bisa jangan mampir. Oke. Saya ulangi lagi. Itu baru dimulai sejak masa Nabi Nuh alaihissalam. Gimana bentuknya? Allah menghukum kaum Nabi Nuh gimana? Hukumannya apa bentuknya? Banjir. Itu sekitar usia Nabi Nuh mencapai 350 tahun. Jadi setelah jadi Nabi, kemudian jadi Nabi selama 350 tahun, banyak yang tidak beriman, yang beriman cuma sedikit. Ya hanya yang bersedia naik di kapal itu aja. Lalu Allah datangkan banjir besar, banjirnya sangat besar, gunung saja tenggelam. Ibu bayangkan Bu, kalau banjir itu menenggelamkan gunung Slamet, itu kira-kira kita mau menyelamatkan diri kemana? Tempat berlindungnya kemana kira-kira? Ya paling bagus kan di atas kapal kan? Nah kan dibawa banjir kemana-mana nanti. Tapi kalau kapal nggak ada terus gimana? Kalau nggak ada kapal terus gimana? Kalau gunung Slamet aja tenggelam oleh banjir, terus mau menyelamatkan diri kemana? Enggak ada tempat, nggak ada tempat. Itu bukan sehari 2 hari banjirnya, sekitar 40 hari lamanya. Airnya nggak surut-surut. Oh, mana ada orang yang bisa bertahan di air selama puluhan hari itu nggak ada. Nggak ada tempat berlindung, nggak ada tempat berpijak, nggak ada tempat untuk apa itu? Gondelan, nggak ada. Nggak ada makanan, nggak ada minuman. Minuman ada ya? Air banjir diminum keruh. Baik, kita lanjut. Itu seluruh permukaan bumi menurut sebagian riwayat habis tenggelam. Jadi yang beriman selamat semua, yang nggak beriman habis semua. Di permukaan bumi habis. Kalau ibarat STNK atau BPKB itu ada pemutihan. Jadi bumi itu terjadi pemutihan. Orang kafirnya habis. Pengen lagi nggak begitu? Pengen lagi nggak begitu tuh? Kita coba lihat di zaman Nabi Musa. Ya sekian ribu tahun setelah Nabi Nuh. Siapa yang ingkar kepada Nabi Musa? Firaun dan pasukannya, dan tentaranya dan polisinya Firaun. Hasil akhirnya bagi Firaun bagaimana? Diapakan oleh Allah Ta'ala? Ditenggelamkan juga. Dalam waktu hanya 1 hari.
Kedalamannya berapa? Laut Merah itu bagian dangkalnya sekitar 400 meter, bagian dalamnya sekitar 3000 meter. Jadi sekitar ya setinggi Gunung Slamet juga. Ibu bayangkan laut yang dalamnya sekian itu disibak, kemudian airnya dikeringkan tengahnya. Itu kira-kira kiri kanannya setinggi apa airnya? Nanti orang jalan di dalam situ, dalam ASEAN. Jadi ibu melihat air itu kayak ngeliat gunung. Lihat gunung. Paham nggak? Nyambung? Kebayang suasananya? Nggak kebayang ya? Kebayang. Cuman airnya bening, karena ya seperti akuarium. Ya, kalau dulu Bani Israel punya Android ya mungkin udah selfie mereka. Nah, tapi sayangnya nggak ada. Jadi itu pun karena dikejar Firaun kan, Firaun sudah dekat. Nah begitu Firaun masuk ke situ dan semua pasukannya komplit, nggak ada yang ketinggalan satupun, akhirnya airnya dilepas, itu dihantam dari dua sisi. Air yang tingginya seperti gunung itu. Kebayang betul Bu? Bayang, luar biasa hancur Prapondak. Berapa orang kurang lebihnya? Sekitar 1,6 juta orang. Firaun dan pasukannya habis dalam waktu hanya 1 hari. Sisanya gimana Ustaz? Sisanya hanya perempuan, orang tua, anak-anak yang ketinggalan di Mesir, yang gak ikut mengejar Nabi Musa. Yang selamat cuma itu. Yang terlibat dengan kejahatan itu habis semua. Oke. Mundur dikit ke Nabi Lut. Itu satu masa dengan Nabi Ibrahim, hanya di bawah sedikit. Nabi Lut, apa kejahatan kaum Nabi Lut? Nah, sekarang sedang marah ini. Enggak LGBT, cuma G-nya tok. L-nya enggak ada, B-nya enggak ada, T-nya enggak ada. Cuma G aja. Homo aja. Tapi yang paling berbahaya dari LGBT ya cuma G-nya itu yang paling berbahaya. Iya toh? Iya, yang paling ganas itu G-nya itu. G kan ganas loh. Kaumnya Nabi Lut itu tersebar di 4 kota. Kurang lebih total jumlah penduduknya sekitar 400.000 orang. Jadi pelaku homo itu 400.000 orang waktu itu. Banyak atau sedikit? Banyak sekali. Ketika dinasehati Nabi Lut enggak mempan-mempan juga, akhirnya gimana? Datang hukuman, datang azab. Siapa yang Allah utus? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril utus. Gimana cara malaikat Jibril menghukum kaum Nabi Lut? Ada yang tahu? Tahu? Saya kasih tahu ya. Itu 4 kota itu diangkat ke langit. Tanahnya diangkat ke langit. Orang-orangnya naik semua. Hewan-hewannya naik ke langit semua. Asik kan ya? Asik. Iya. Sampai di atas tuh dibalik. Dilemparkan ke bawah. Masih ada yang selamat nggak kira-kira? Masih. Kaumnya Nabi Lut itu orangnya kekar-kekar, tinggi besar. Orangnya ganteng-ganteng, gagah-gagah. Kan mirip kayak orang homo zaman sekarang. Iya tak? Iya, makanya sekarang ada lelucon di kalangan para ibu-ibu di luar sana. Di sini saya nggak tahu. Para wanita di luar sana punya lelucon. Jadi kalau nyari pasangan laki-laki jangan nyari yang perutnya six pack, ada 6 kotaknya. Six kan 6 dong. Pack itu kotak, jadi 6 kotak. Nah, kayak roti sobek gitu. Nah, jangan nyari yang itu, karena khawatirnya nanti bukan laki-laki sebenarnya. Itu nyarinya yang mana? Yang perutnya agak jadi lelucon kan? Jadi lelucon. Ya karena tabiatnya orang homo itu dari dulu kayak gitu sama. Hari ini rata-rata orang homo itu tempat mangkalnya di mana? Di tempat fitness. Laki-laki sing gagah-gagah sing sing kekar-kekar itu. Bukan berarti kok tidak semua begitu nggih, tidak semua begitu, tapi umumnya orang homo itu begitu. Masih ada yang selamat, udah digitukan aja masih ada yang selamat. Terus gimana yang selamat diapakan? Baru dilempar pakai batu. Batu gede, ukurannya kayak gedung-gedung kita sekarang ya. Batu kayak rumah itu gedenya, dilempari oleh malaikat Jibril. Baru mereka pada mati. Yang selamat nanti mati. Yang mati di saat itu ada. Yang selamat nanti juga ada. Tapi nanti semuanya musnah. Semuanya musnah. Tidak ada yang selamat. Itu habis keturunannya tidak ada. Jadi penyakitnya langsung sembuh ketika itu juga. Bahasa saya tadi apa? Pemutihan. Jadi di permukaan bumi nggak ada lagi orang homo, habis. Tapi sejak Nabi Muhammad SAW resmi menjadi nabi, aturannya berubah.
aturan sebelumnya sudah tidak berlaku. Yang itu sudah dianulir karena sudah ada pembaharuan. Ini update aturan. Ini sudah paling mutakhir. Apa itu? Tidak langsung diazab oleh Allah. Itu bentuk belas kasihan dari Allah Ta'ala kepada siapa? Orang kafir. Orang kafir. Seperti suami tadi yang tidak melakukan kekerasan kepada istrinya ketika dia marah. Allah marah nggak kalau ada orang kafir? Ya marah, tapi tidak langsung dihukum, diberi tenggang waktu sampai kapan? Hari kiamat. Sampai hari kiamat. Itu istimewanya Nabi Muhammad begitu. Berarti mestinya orang kafir hari ini bersyukur setelah diutusnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad belum diutus jadi nabi, aturannya masih sama. Aturannya masih sama. Apa ya Ustaz? Iya, tuh di tahun yang sama dengan kelahiran Nabi Muhammad, hanya beda bulan saja. Abrahah mau nyerbu Ka'bah. Hasilnya gimana? Hasilnya gimana? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ibu tahu asfin itu apa? Asfin itu daun yang masih muda, makul, dimakan ulat. Daun yang masih muda dimakan ulat. Ibu pernah nonton daun dimakan ulat enggak? Gimana bentuknya? Tahu habis. Hah? Tahu habis. Ya, habisnya gimana habisnya? Bolong-bolong. Ya, bolong-bolong. Bolongannya rapi apa berserat? Rapi apa berserat? Rapi. Kenapa bisa rapi? Ya kan dikerokoti pelan-pelan. Nah, maksudnya bukan kerokotinya pelan-pelan itu yang dibahas, tapi potongan rapinya itu. Jadi bolong-bolongnya rapi. Kayak dipotong dengan rapi sekali, kayak dilaser gitu. Jadi Abrahah dan pasukannya itu badannya itu bolong-bolong kayak daun yang dimakan ulat. Potongannya rapi sekali. Mungkin kalau ibu lihat itu ibu tak cukup bisa rapi banget ya potongannya itu. Kenapa? Saking panasnya batu yang Allah lemparkan ke mereka itu. Saking panasnya. Terus gimana? Sisa badannya kemana yang ketimpa batu itu? Menguap. Saking panasnya batu itu begitu menyentuh kulit kita, kulit si Abrahah dan pasukannya, itu langsung bagian yang tersentuh bukan hanya hangus, bukan kebakar, tapi menguap. Jadi potongannya rapi sekali, seperti daun yang dimakan ulat. Abrahah itu badannya sudah bolong-bolong, tapi yang unik bagian jantungnya masih utuh. Abrahah itu terakhir mati Bu dia. Abrahah terakhir mati. Yang dia membawa sekitar 10.000 orang pasukan. Banyak apa sedikit? Banyak Bu. Itu mungkin 1 batalion dibawa sama Abrahah. Itu habis semua dalam 1 hari. Habis semua. Abrahah terakhir. Fisiknya memang besar dia, staminanya kuat, jadi dia masih bisa bertahan, melarikan diri cukup jauh. Nanti dia tidak mati di tempat, matinya di tempat pelarian. Bagian tengah dadanya Abrahah itu yang kena batu. Jadi dadanya bolong. Tapi jantungnya masih utuh. Begitu tenaganya habis, dia jatuh, terguling ke tanah, jantungnya menggelinding keluar. Matilah Abrahah. Itu aturan lama seperti itu. Berselang 40 tahun kemudian dari peristiwa Abrahah itu, aturannya sudah berubah dengan turunnya ayat ini. Nyambung kan? Jadi ayat ini bukan menerangkan kepada kita, Islam agama rahmatan lil alamin. Enggak ada hubungannya. Ayat ini menyatakan Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Bukan agama Islamnya aja. Kalau agama Islamnya yang rahmatan lil alamin, nanti bikin orang jadi salah paham. Oh, berarti kita disuruh berkasih sayang dengan orang kafir. Nanti kita hari ini orang yang menggembar-gemborkan istilah Islam rahmatan lil alamin, tujuan mereka tadi untuk berkasih sayang dengan orang kafir. Iya apa tidak? Iya. Jadi kata rahmat di sini dia terjemahkan kasih sayang, padahal bukan. Kata rahmat di sini belas kasihan atas nama Allah Ar-Rahman. Nah, biasanya orang yang kayak gitu itu kalau ke masjid jarang kelihatan, tapi nanti pas acara di gereja malah kelihatan. Paham betul? Ngaku-ngaku muslim ke masjid ora tahu, tapi begitu tanggal ini akhir tahun 25 Desember malah semangat ke gereja.
Ada kan yang begitu tuh? Oh ada, ada itu. Ini orang yang salah pakai ayat, tidak tahu itu yang mulai kesalahannya siapa, sejak kapan, tidak paham saya. Yang jelas itu kesalahan fatal sekali. Jadi ayat ini sama sekali tidak membicarakan hubungan antara muslim dengan kafir. Enggak ada hubungannya. Ini bicara tentang aturan di masa lalu yang sudah tidak diberlakukan lagi oleh Allah sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau diberlakukan lagi hari ini aturan yang sama seperti zaman dulu, hasilnya bagaimana? Hasilnya gimana, Bu? Hari ini jumlah manusia ada 8 miliar manusia. Yang beriman 1,8 miliar. Yang tidak beriman 6,2 miliar. Itu kalau dihabisi semua, hasilnya gimana kira-kira? Oh, mungkin ibu punya lahan satu orang 10 hektar. Tapi nggak begitu juga. Maksudnya apa? Kalau masih diberlakukan sama, kita kena. Kita juga kena, karena tidak ada permukaan bumi yang hari ini tidak ada orang kafirnya. Betul ya? Ya, semua tempat ada kafirnya. Jadi untungnya tidak diberlakukan lagi. Dan itu juga bentuk kemurahan dari Allah Ta'ala. Kan Ar-Rahman tadi maha pemurah ya. Kemurahan dari Allah Ta'ala kepada orang kafir ini apa itu? Dikasih waktu untuk bertobat. Siapa tahu mau tobat. Siapa tahu mau tobat. Kalau nggak mau juga, cuman kalau tidak mau, nanti resikonya gimana? Di akhirat azabnya justru lebih keras daripada umat-umat sebelumnya yang ingkar. Karena tabiatnya umat Nabi Muhammad ini, Bu, kalau bermaksiat itu maksiatnya berkali lipat lebih jahat daripada yang sebelumnya, daripada umat sebelumnya. Dulu kan hanya omo aja, sekarang sudah ada. Dulu kan cuma G saja, sekarang ada L, G, B, T, Q, plus. Ada plus. Plusnya itu masih kemungkinan nanti nambah lagi. Nah, kalau dulu hanya G saja, sekarang sudah L, G, B, T, Q, plus. Ibu kalau baca itu bingung sendiri, Bu. Opo, Q ini opo, plusnya apa lagi? Namanya orang bingung ya bikin aturan yang membingungkan. Nah, dulu orang berbuat syirik ada sejak zaman Nabi Nuh, sudah ada yang berbuat syirik. Tapi kesyirikan di zaman Nabi Muhammad lebih hebat. Apa itu? Itu Quraisy itu kesyirikannya paling besar. Kesyirikannya paling besar. Apa? Menyembah patung di dalam Masjidil Haram, patungnya disandarkan di Ka'bah. Mana ada orang yang berbuat syirik sehebat itu? Enggak ada. Orang kalau berbuat syirik umumnya gimana? Ke pantai, ke gua, ke gunung, ke dukun, atau enggak? Ke pohon, ke batu, ke perempatan jalan, apalagi kemana lagi? Lah ini orang Quraisy itu berbuat syiriknya di mana? Masjidil Haram, samping Ka'bah. Mana ada kesyirikan yang sehebat itu juga. Tapi coba lihat, karena Nabi Muhammad sudah diutus jadi nabi, orang Quraisy yang kesyirikannya sehebat itu aman-aman aja, nggak pernah ada bencana alam sampai ke Mekah sana. Betul, aturannya sudah berubah. Jadi yang pertama kali merasakan manfaat dari rahmatan lil alamin ini siapa? Quraisy, kafir Quraisy. Yang pertama kali merasakan manfaat dari perubahan peraturan itu adalah orang Quraisy. Oke, itu dulu dari saya. Kemudian apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah untuk interaksi atau hubungan antara kita dengan non-muslim jangan pakai ayat ini. Ayatnya ada lagi tempat lain yang sudah lebih khusus. Apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Itu ayat interaksi antara mukmin dengan kafir. Toleransi itu. Toleransi yang sebenarnya itu yang itu. Lakum dinukum waliyadin. Sebagai penutup kita bacakan, ini sebenarnya pembahasannya panjang tapi saya singkat aja, waktunya sudah habis. Kita baca surat Al-Kafirun ya. Ibu hafal surat Al-Kafirun? Hafal? Ada berapa ayat? Hah? Ada berapa? 6. Ini sebaiknya hafal ya jumlah ayatnya. Kalau jumlah ayatnya nggak hafal biasanya bacanya nggak selesai-selesai. Ya. Iya, 3 dan 5 itu bunyinya sama persis. Kita baca sedikit sekilas saja. Tafsirnya sih panjang, tapi ya kita cuplikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang baca. Ibu dengarkan aja. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud
wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul, katakanlah, siapa yang disuruh ngomong di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Jadi ayat ini sebenarnya untuk disampaikan kepada orang kafir. Dialog antara orang beriman dengan orang kafir. Kalau saya nyampaikan ke jenengan rasanya kurang pas karena kita semua orang mukmin. Jadi ini sebenarnya untuk disampaikan ke orang kafir. Hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini terjemahan Depak juga sama. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Ingat tadi rumusnya, kalau ada kata yang sama di dalam ayat, maka ini dalam satu surat ya, maknanya beda. Kecuali nanti ada beberapa surat yang maknanya sama semua. Contohnya di surat Ar-Rahman itu banyak sekali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dan seterusnya. Walaupun dikaji satu persatu tafsirnya jadi beda-beda nanti. Karena ayat sebelumnya dan sesudahnya kan lain-lain, tidak satu ayat yang sama. Ada 2 ayat yang ada 4 ayat yang mirip. Ayat 2 mirip dengan ayat 4, ayat 3 mirip dengan ayat 5. Bahkan ayat 3 dan 5 itu sama persis, hurufnya nggak ada yang beda, sama dari awal sampai akhir sama persis. Tapi maknanya berbeda. Secara teks sama, tapi konteksnya tidak sama. Nah, sekarang saya ingin sampaikan ke jenengan, ayat 2 dan 3 itu konteksnya adalah Tuhan. Ayat 4 dan 5 konteksnya adalah ibadahnya. Apa maksudnya? Gini Bu, aku tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah, dan kalian tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Fokusnya pada Tuhannya, pada objek ibadahnya, yaitu Tuhan yang disembah. Sedangkan ayat 4 dan 5 itu pada tata cara ibadahnya, teknis ibadahnya. Jadi terjemahannya jadi begini: dan aku tidak beribadah seperti cara kalian ibadah. Ayat kelima akan mengikuti juga. Dan kalian tidak beribadah seperti cara aku ibadah. Paham betul? Terus kesimpulannya apa? Lakum dinukum waliyadin. Itu kesimpulannya. Agama kalian buat kalian. Maksudnya Tuhan kalian silahkan kalian ibadahi dengan cara kalian sendiri. Kami umat Islam tidak akan membantu dan tidak akan mengganggu. Membantu nggak boleh. Nanti saya cuplikan sedikit kajian fikihnya. Misalnya gini Bu, ada orang mau berangkat ke gereja, orang Nasrani mau berangkat ke gereja, karena dia warga baru, terus nanya jenengan sebagai warga sebelumnya, maaf Bu, di sini gereja terdekat di mana ya? Itu boleh dijawab nggak? Nggak boleh. Secara fikih nggak boleh. Kalau tahu nggak boleh dijawab. Kenapa? Ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu bentuk saling tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dosa mana yang lebih besar daripada mereka yang mengatakan Allah satu dalam tiga dalam satu? Itu dosanya besar sekali. Itu fikihnya begitu Bu. Bilang aja, maaf itu saya nggak tahu, tanya yang lain aja. Kalau sekarang sih lebih gampang, tanya Google Map aja. Nggak tahu. Sampai sejauh itu, karena itu dianggap membantu dalam kesyirikan, membantu dalam kekufuran, nggak boleh. Hanya sekedar nunjukkan saja nggak boleh. Paham betul? Iya. Bagaimana kalau ada orang Nasrani sedang berhari raya, terus ada orang Muslim ikut datang ke sana, bawa pakaian seragam, bawa perangkat-perangkat apa itu, genjringan, adrohan misalnya, sholawatan, azan, malah ada yang ceramah juga, orang ustadznya di situ. Itu gimana tuh? Bantu atau gimana? Itu ganggu Bu.
bukan membantu tapi mengganggu. Hukumnya apa? Oh jelas haram, jelas haram. MUI sudah mengeluarkan fatwanya haram. 41 tahun yang lalu sudah keluar fatwanya, tahun 1981. Fatwa MUI yang ditandatangani oleh ketua MUI pertama, yaitu Profesor Dr. Hamka. Sampai sekarang belum berubah fatwanya. Sampai sekarang belum berubah. Oke. Terus waliyadin, bagiku agamaku. Maksudnya gimana? Ya wahai orang kafir, Tuhan kami, biarkan kami yang mengibadahi dengan cara kami. Kalian tidak perlu bantu, apalagi ganggu, jangan. Biarkan kami yang ibadah dengan cara kami. Ini toleransi itu begini. Biarin aja mereka begitu, nggak usah diurusi, biarin aja, nggak usah diurusi, biarin aja. Toh kita juga tidak minta mereka ngurusi ibadah kita. Lakum dinukum waliyadin. Ya masing-masing kamu sudah sana, biar kami sini. Nggak usah ikut-ikutan kitanya. Ya sama kan kalau pas hari Jumat ini kan hari raya kaum muslimin ini. Hari Jumat ada rombongan orang Nasrani datang ke masjid saat bapak-bapak sedang sholat Jumat, bawa perangkat ibadah mereka yang biasa mereka pakai di gereja. Kalau dibawa ke masjid, khotibnya sedang khutbah, mereka di belakang memainkan alat musiknya. Kira-kira khutbahnya tambah semangat atau gimana? Nanti pas kaum muslimin sholat Jumat, mereka nyanyi-nyanyi di belakang, ada backsoundnya itu sholatnya tambah khusyuk nggak? Oh ya jelas tidak, itu mengganggu, bukan membantu. Jadi gitulah kira-kira para ibu rahimakumullah. Jadi hari ini orang yang jargonnya Islam rahmatan lil alamin justru malah gitu, kasih sayangnya full kepada orang kafir, kepada saudara muslimnya malah gontok-gontokan, mau omongannya jelek sekali. Jadi sikapnya malah permusuhan. Ini kebalik-balik nih. Jangan dilakukan perbuatan yang demikian. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari sifat kemunafikan. Semoga Allah Ta'ala menanamkan kasih sayang dalam hati kita terhadap saudara muslim kita dan memberikan ketegasan sikap kepada orang kafir. Allahumma amin. Terima kasih para ibu. Kembali lagi ke awal tadi, kita ngaji hanya mencuplik sedikit dari kata Ar-Rahman. Untuk sisanya nanti akan kita kaji tahun depan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Semoga di tahun Masehi yang akan berlalu ini segala dosa kita diampuni Allah Ta'ala, segala amal soleh kita diterimanya. Dan untuk tahun depan semoga keadaan kita semakin diperbaiki oleh Allah, baik pribadi, rumah tangga maupun masyarakat kita, baik ibadah kita maupun urusan dunia kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, kebenaran dari Allah Ta'ala. Saya kembalikan sepenuhnya kepada beliau Ustaz Ahmad Thohari untuk melanjutkan acara berikutnya. Terima kasih atas perhatian para ibu. Sampai jumpa lagi insya Allah di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.